Oke, selamat datang di materi web building small business website with WordPress ya. Ini mungkin episode keempat di mana kita nanti akan belajar bagaimana setting WordPress-nya. Setelah kita kemarin sudah berhasil menginstal WordPress-nya di domain ya melalui cPanel dari hostingnya gitu. Oke, kita kembali ke di folder jawarantika.online ya. Ini kan sudah banyak file-filenya gitu. Kalau sudah seperti ini ketika kita buka jawarantika.online nanti akan terredirect ke setting WordPress dulu karena ini masih sangat baru gitu ya. Jadi masih seperti ini. Nah, kita pilih saja bahasa ya. Ini nanti kaitannya dengan bahasa. Kalian bebas mau pilih bahasa apa. Kalau nggak bahasa Inggris ya bahasa Indonesia boleh ya. Kita klik mungkin bahasa Indonesia saja gitu ya. Kita klik lanjutkan. Oke, ini akan diproses oleh WordPress-nya. Nah, ini ya. Jadi sebelum memulai Anda harus mengetahui hal berikut: nama basis data, nama pengguna basis data, sandi database, host basis. Ini apa aja kita akan jelaskan ya. Jadi tidak perlu khawatir ya. Jadi kalau misalnya gagal, kalian bisa mengulanginya dengan cara menghapus file WordPress tadi ya, lalu diinstal lagi. Gitu bisa ya. Tapi ya intinya kalian harus tahu dulu nama basis data. Basis data ini apa? Ini nyambung ya ke cPanel hosting tadi ya. Ini database ya. Kalau bahasa Indonesianya itu basis data. Kalau di cPanelnya ini namanya database ya, database. Nah, jadi nama basis data berarti kita perlu bikin dulu basis datanya teman-teman ya. Sebelum kita klik ayo, kita kembali ke cPanel hostingnya ya. Nah, tapi karena teman-teman di kasus mata kuliah ini kalian nggak beli hostingnya, jadi ini skip langkah ini kalian skip gitu. Jadi ini tanggung jawab saya sebagai yang punya hosting, yang punya mall ya, yang punya mall tuh harus bikin database-nya orang yang mau yang mau buka ruko di tempat saya gitu. Ibaratnya seperti itu. Nah, cara settingnya seperti apa? Biar teman-teman juga tahu gitu ya. Database dibuat dengan ini MySQL database wizard ya. Wizard ini biasanya untuk bikin gitu. Kita klik dulu wizardnya. Nah, database. MySQL database allow you to store a lot of information in easy to access manner. The database themselves are not easily read by humans. MySQL database are required by many web application. Bla 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 bla. Intinya database harus ada ya di setiap website. Itu untuk store banyak informasi gitu ya. Nah, ini ya nama database-nya, nama database ini, nama basis data ini ya. Ini kita masukkan di sini. Karena ini namanya Jawarantika, biar mudah mengingatnya, kita kasih saja namanya Jawarantika. Jawarantika. Karena kan nama websitenya jawarantika.online ya. Jawarantika ini sebenarnya sudah ada, sudah saya bikinkan gitu. Jadi mungkin Jawarantika 2 gitu ya. Karena kalau sudah ada nanti dia nggak mau bikin lagi guys. Jadi ini kayak saya kasih angka 2 biar kayak mengulangi stepnya gitu. Kita next step. Nah, ini ya database user. Nama pengguna basis data ya, pengguna kan user ya. Kita kembali lagi. Nah, ini namanya juga disamakan saja tidak apa-apa, guys. Jawarantika. Ya. Jawarantika 2. Passwordnya juga disamakan saja. Kita copy saja, paste. Kita paste lagi. Passwordnya adalah Jawarantika 2. Ini kenapa saya share ya, kenapa saya tampilkan, nggak apa-apa karena ini ya sebenarnya kalau teman-teman bikin website sendiri ini harus terjaga rahasianya ya teman-teman ya. Tapi karena ini untuk proses pembelajaran jadi saya share ke podcast ini gitu ya. Dengan catatan teman-teman lainnya yang sudah punya website sendiri tidak usah ngotak-ngatik punya teman lainnya gitu ya. Nah, karena beberapa kemarin saya open kan gitu ya. Karena ya untuk pembelajaran gitu. Jadi kemarin yang lihat password temannya jadi nggak usah diotak-atik gitu ya. Kita create user. Kalau sudah ya, kita create user. Nah, teman-teman sudah punya database dengan nama Jawarantika 2. Ini kita all privilege kita centang supaya semuanya tercentang gitu ya. Kita next step. Dan sudah komplit ya. Jadi sudah ada namanya database
ini ya, sveh5892/jawarantika2. Ini nama apa namanya, nama database-nya ya. Nama database-nya yang akan kita pakai untuk install WordPress ya. Sekali lagi, database itu bahasa Indonesia basis data ya. Tadi kan kita bikin nama database-nya. Kita juga bikin nama user basis datanya atau user database-nya. Kita juga bikin sandinya tadi ya. Sandi tadi ya, Jawarantika 2 tadi ya. Kita samakan dengan namanya ya, dan sebagainya. Host basis data kita sudah ada. Jadi nggak perlu private table juga nggak perlu karena sudah ada di WordPress-nya gitu. Jadi 3 ini kita sudah siap ya. Kita klikkan ayo. Nah, ini nama basis data tadi ya. Nama basis data tadi ini ya, SVE Jawarantika bla 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 bla. Jadi kalian harus hafal ini itu main domain saya. Jadi kode saya yang punya mall ya, yang punya hosting ya. Jadi kenapa harus ada ini ya, slash baru nama teman-teman gitu, nama brand atau nama domain teman-teman. Kita kopikan ini ya, lalu kita paste ya. Nama pengguna juga sama, kita paste gitu ya. Sandinya juga sama, tapi nggak pakai SV bla 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 ini ya. Jadi hanya ini saja. Kita tampilkan dulu sandinya. Hanya ini ya. Tadi kan sandinya ini ya. Masih ingat ya? Kalau teman-teman lupa silakan di back video ini gitu ya. Karena kita bikin passwordnya ini. Host basis data lokal host saja, tidak usah di setting. Private table-nya juga tidak usah di setting. Lalu kita klik kirim. Kirim kalau benar nama basis data dan sebagainya itu sudah sudah WordPress-nya sudah terinstall ya. Kita tinggal setting saja. Kita jalankan pemasangan. Nah, selamat datang di proses instalasi 5 menit WordPress yang terkenal bla bla bla. Ya, silakan berikan informasi berikut. Jangan khawatir, Anda selalu dapat mengubah pengaturan ini nantinya. Jadi ini pengaturan yang bisa dirubah ya. Jadi ini tidak saklek gitu. Masih bisa dirubah di next settingnya. Judul situs ini nanti akan keluar ya di misalnya di tab-nya ini nanti. Kita klik saja Jawarantika gitu aja, Jawaran. Karena nama domainnya dan nama brandingnya. Nama pengguna ini nanti gunanya untuk teman-teman login di WordPress-nya. Nah, teman-teman nanti untuk ngedit WordPress-nya itu harus login WordPress-nya ya. Jadi ini harus kalian hafal sendiri ya. Karena ini nanti kaitannya dengan cara teman-teman untuk ngedit WordPress-nya, project-nya itu ya. Harus kalian paham, harus kalian hafal ya. Jangan sampai hilang, jangan sampai lupa. Karena kalau lupa nanti kalian akan mengulangi prosesnya tadi dari awal. Dari install WordPress di folder tadi gitu ya. Kita kasih saja nama penggunanya Jawarantika gitu aja, Jawarantika. Kita kasih password sama aja. Ini biar gampang ya, kita samakan semua saja. Jawarantika. Kita kasih nama angka 2. Jawarantika 2. Nah, ini ada ada password indikatornya ya. Dia tuh very weak itu berarti dia tuh password yang mudah untuk diretas atau dihack gitu ya. Jadi kalau mau password yang strong gitu ya, kalian password yang seperti ini sebenarnya. Tapi kan ini nanti teman-teman jadi sulit untuk menghafal ya. Tidak apa-apa, karena ini untuk latihan. Kita klik dulu Jawarantika 2 sebagai passwordnya. Kita setujui penggunaan sandi yang lemah. Karena kita tidak apa-apa dulu, karena ini untuk proses pembelajaran gitu ya. Teman-teman kalau bikin sandi silahkan dibuat seaman mungkin ya. Karena seaman mungkin dan se-accessible mungkin. Maksudnya teman-teman harus hafal ya passwordnya gitu. Kalau perlu difoto, diarsip ya, disimpan di tempat yang aman di HP atau di mana gitu ya, silahkan. Nah, ini ya. Email bisa kamu kasihkan di Jawarantika gitu ya. Sebenarnya ini emailnya harusnya yang punya domain ya teman-teman ya, tapi karena ini untuk latihan saya kasihkan saja mungkin di email saya dulu, enggak apa-apa. Ya, sebenarnya ada gmail.com. Nanti masih bisa diganti gitu ya, masih bisa diganti. Atau nanti untuk yang punya Jawarantika ini nanti silahkan
diinstal ulang ya, nanti saya hapus lalu saya install lagi, nanti silakan di setting sendiri WordPress-nya. Kita isi dulu karena kalau nggak diisi nanti dia nggak mau install WordPress teman-teman. Kalau sudah ya, situsnya Jawarantika, nama penggunanya Jawarantika, sandinya Jawarantika 2. Kita setujui pengguna sandi yang lemah, lalu kita masukkan emailnya ya, kita install WordPress-nya. Oh ya, ini ketampakan di mesin mencari ini ya. Jadi ini nggak usah dicentang, karena kalau kamu centang nanti dia akan menjadi eksklusif. Kalau kamu ketikkan Jawarantika di Google, nanti ini akan tidak kelihatan guys. Jadi ini kita uncheck saja, kita hilangkan, kita tinggalkan kosong seperti ini ya, supaya mesin pencari seperti Google ya, Bing dan sebagainya itu bisa menemukan situs kita guys. Kita install WordPress-nya kalau sudah install WordPress ya, jadi teman-teman harus disuruh untuk login masuk pertama kali ya, login kalau bahasa Inggrisnya itu. Kita klik saja login ya. Ini sudah terinstall. Terima kasih dan selamat bekerja. Nama pengguna Jawarantika diingat-ingat, sandinya Jawarantika 2 kayak tadi. Kita login, nah nanti akan seperti ini ya loginnya ya. Namanya Jawarantika, passwordnya Jawarantika 2. Mungkin boleh ingat saya ya. Lalu kita log masuk. Nah, ini WordPress-nya sudah berhasil diinstal dan tinggal dikerjakan saja teman-teman. Ya, kita tinggal kerjakan WordPress-nya ya. Kita kembali ke objektif tadi. Install WordPress sudah selesai. Selanjutnya nanti kita akan download tema, lalu kita install tema. Selanjutnya kita akan setting payment, lalu setting shipping. Baru proses terakhir adalah design using Elementor. Desain ini nantinya akan banyak ya, bagaimana menaruh atau bagaimana membuat katalog yang menarik gitu. Katalog yang menarik, terus nanti ada info-info menarik yang biar orang tuh nggak bosan ada di website kita gitu ya. Oke, ini adalah dashboardnya ya teman-teman. Sebentar, ini agak lama gitu. Oke ya. Jadi ini ketika teman-teman sudah login di WordPress-nya Jawarantika atau WordPress kalian sendiri, nanti pertama kali akan tampilannya seperti ini teman-teman. Selamat datang di WordPress, pelajari selengkapnya tentang versi bla bla bla. Jadi dashboard ini fungsinya ya, dashboard ini nanti akan menampilkan semua informasi yang perlu teman-teman kerjakan gitu ya. Ada beranda ya, beranda nanti akan menampilkan ini misalnya status kesehatan situs ya, belum ada informasi karena belum dikasih apa-apa gitu. Selayang pandang, ini aku nggak tahu ini bahasa Inggrisnya apa gitu ya, tapi intinya ini mungkin untuk untuk mengetahui berapa sih kita sudah bikin post gitu ya, terus ada berapa komentar yang kita dapat ya, lalu ada berapa page ya atau halaman gitu yang sudah ada di kita, yang sudah ada di WordPress kita gitu, dan lain sebagainya. Ini banyak ya. Nah, kita cek di kiri ini ya, di kiri ada post ya. Post itu kayak apa ya, biasanya digunakan untuk bikin artikel gitu loh, artikel atau kayak blog gitu ya. Post itu satu artikel, biasanya satu post itu. Lalu ada media ya, media ini ya, ini tempat kumpulnya file-file yang kalian upload ya, foto-foto nantinya akan jadi tempat perpustakaan untuk foto-foto produknya atau video-video profil dan sebagainya, nanti akan diupload di pustaka media ini. Kalau di bahasa Inggris sama kayaknya juga media, tapi kalau di sini library nantinya ya. Lalu ada laman ini page ya kalau bahasa Inggris ya. Page ini ya tadi yang kemarin di episode pertama kita jelaskan, page ini kayak halaman gitu ya. Nanti kita bisa edit halaman covernya atau halaman setelahnya, misalnya ada tentang kita, tentang kami misalnya, atau about gitu ya. Lalu ada profil mungkin sama aja kayak account-nya, terus mungkin ada katalog, mungkin ada kayak produk dan sebagainya. Halamannya nanti kita akan bikin. Lalu ada komentar, karena WordPress ini sebenarnya biasanya itu kayak apa ya, kayak blog gitu ya. Jadi sebenarnya postnya itu bisa dikomen guys. Jadi teman-teman bisa bikin kayak post gitu ya, atau artikel gitu, nanti bisa dikomen oleh pengunjung website gitu. Itu nanti akan tuh muncul di sini. Tampilan ya, karena website ini website yang bagus, tampilannya kan oke juga ya. Jadi kita bisa ngedit tampilannya melalui sini. Ada tema ya, ada tema sama editor. Tema nanti seperti apa kita jelaskan di next episode. Lalu ada plugin ya, plugin ini kayak alat bantu gitu guys.
Jadi nanti plugin tuh misalnya kayak plugin WooCommerce ya, nanti WooCommerce sama kita pakainya WooCommerce sama Elementor. Kalau Elementor tuh plugin ya atau alat bantu untuk desain tampilan WordPress-nya. Kalau WooCommerce tuh alat bantu untuk kita bikin tokonya. Ini ingat ya, ini building small business website ya. Jadi ini website untuk bisnis kecil gitu ya. Namanya juga bisnis tuh pasti ada penjualan sama ada pembelian gitu. Ada pengiriman juga gitu, ada pembayaran dan sebagainya. Lah nanti itu kan maksudnya ke ranah e-commerce ya. Jadi kayak kayak pasar elektronik gitu. Jadi ada proses jual belinya di situ, ada pembayaran, ada pengiriman ya, ada pemilihan produk dan sebagainya, ada keranjangnya juga dan sebagainya. Itu nanti pakai pluginnya namanya WooCommerce ya. Nanti akan kita jelaskan di next episode. Lalu pengguna informasi teman-teman ya sebagai pengguna gitu. Atau juga sebagai mungkin teman-teman nanti akan menghadirkan fitur untuk daftar atau login di website teman-teman. Misalnya kalau sudah login itu nanti akan dapat berita terkini, misalnya untuk subscribe newsletter biasanya kalau istilahnya itu ya. Jadi ketika ada user yang login user yang create account di di WordPress kamu, nanti dia bisa dapat privilege untuk dapat berita terkini terkait WordPress kamu. Itu bisa. Lalu ada peralatan ini, kalau bahasa Inggris namanya tools ya. Nah, ini nanti untuk kita bahas ya. Pengaturan ini setting. Jadi nanti kita untuk mengatur tadi yang sempat kita lewati tadi, kayak misalnya mengatur nama situsnya, mengatur penggunanya, mengatur bla-bla, nanti bisa ada di sini. Nah, kalau sempat menu ini ya cuman untuk menghilangkan dashboard ini ya. Oke. Jadi inilah cara setting WordPress ya. Tadi kita bikin database, lalu kita bikin sandi akunnya ya dan sebagainya. Oh ya, ini mungkin ya ketika kita klikkan jawarantika.online ya, nanti akan kuliahnya seperti ini. Sudah jadi website dan ini sudah online ya, sudah bisa diakses pakai HP kalian bisa, atau pakai komputer lainnya yang terkoneksi internet bisa. Tapi ini masih seperti ini ya. Nah, jangan khawatir karena ini masih sangat bisa dirubah ya. Gambarnya bisa kita ganti, warnanya bisa kita ganti, teksnya bisa kita ganti dan sebagainya. Jadi ini adalah tampilan awal ketika WordPress teman-teman jadi gitu ya. Ini laman contoh ya. Ya ini online nggak apa-apa karena toh juga nggak ada yang tahu domain kalian. Domain kalian masih kalian simpan sendiri. Maksudnya masih nggak ada yang tahu nama kalian gitu ya. Jadi nggak apa-apa kalau misalnya masih berantakan. Dan nanti domainnya itu kalian share ke teman-teman atau ke keluarga atau ke kerabat kalian ketika nanti habisnya sudah jadi. Oke, nah ini adalah ketika kalian klikkan jawarantika.online. Tapi kalau kita mau masuk ke WordPress-nya itu seperti apa? Caranya seperti ini. Kita keluar dulu, log keluar. Jadi kita klikkan jawarantika.online ya, kita bisa kasih login, /login. Seperti ini ya. Kita enter. Nah nanti baru akan masuk di login WordPress-nya. Ini untuk ngedit atau masuk ke dashboard-nya WordPress tadi. Kita klik log masuk ya. Jadi loginnya melalui domain /login. Domain kamu /login, bukan di wordpress.com ya. Bukan di wordpress.com lalu kalian login dari situ. Bukan, salah besar. Kalian login di sini ini tidak akan masuk ke pekerjaan kalian gitu ya. Jadi bukan wordpress.com ya, tapi loginnya tuh melalui domain kalian /login. Baru bisa login ke pekerjaan kalian yang ada di sini gitu ya. Oke, mungkin ini dulu untuk materi setting WordPress-nya ya. Selanjutnya kita akan setting dulu temanya ya. Kita install tema lalu kita setting payment, shipping, baru ke desainnya. Oke, mungkin cukup sekian. Terima kasih sudah mengikuti podcast ini ya. Kita ketemu di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.